Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun kepala ini sudah lama terpenggal dan terpisah dari tubuhnya, namun Ling Tian masih bisa merasakan fluktuasi energi dan darah yang kuat. Hanya saja semenjak Ling Tian ditinggalkan di dewa itu, dia belum pernah bertemu ayahnya. Namun ketika dia melihat kepala yang dipenuhi dengan aura kematian yang kuat, dia juga mau tidak mau harus mengakui bahwa energi dan darah ini memiliki perasaan yang kuat dengan dirinya. Apakah dia adalah ayah saya? Tepat ketika menatap kepala ayahnya, Ling Tian juga bergidik. Namun dia juga merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya untuk beberapa saat. Seolah-olah ikatan yang terjalin selama hampir 1000 tahun ini telah berakhir dengan hasil seperti ini. Hanya saja ini bukanlah hasil yang Ling Tian inginkan. Ayah, bagaimana Anda bisa mati? Sedangkan saya belum menanyakan alasan Anda, mengapa Anda meninggalkan saya? Ling Tian dipenuhi dengan kesedihan, hingga dia mengepakkan tinjunya erat-erat, sampai dia mengerahkan begitu banyak kekuatan pada jari-jarinya, yang membuat kukunya langsung menusuk jauh ke dalam daging telapak tangannya. Pada saat ini, dia tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Dia telah menyanyiakan banyak usaha untuk mencari ayahnya, namun sekarang dia telah mati, yang membuat tubuh Ling Tian gemetar. Ayah Anda adalah Raja Klan Dewa Asli generasi ke-13, tapi sayangnya dia telah terbunuh dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu. Dan Anda sebagai putra Raja Dewa Asli generasi ke-13, Anda tidak memiliki kualifikasi sejak Anda lahir. Coba pikirkan, Anda putra Raja bermartabat dari Klan Dewa Asli. Anda sungguh sia-sia, jadi tentu saja ayah Anda merasa malu memiliki anak seperti Anda. Jadi wajar jika ayah Anda meninggalkan Anda. Bagaimanapun kualifikasi Anda tidak layak menjadi putra Raja Yuan Wang generasi ke-13. Oleh karena itu dia meninggalkan Anda sendirian. Sambil berbicara, Feng Zheng menyilangkan tangan di depan dada. Kemudian dia melihat Ling Tian dengan ekspresi rumit dan tidak pasti. Namun Feng Zheng juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, karena dia juga tahu bahwa Ling Tian hampir kehilangan kewarasan dasarnya. Oleh karena itu, dia terus menambah bahan bakar ke dalam nyala api. Pada saat yang sama, tubuh Ling Tian juga tampak membeku, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekarang hanya kilatan emas yang berkedip di samping tubuh Ling Tian yang terlihat. Jika saya memiliki kualifikasi yang buruk, haruskah ayah menelantarkan anak Anda sendiri? Tidak peduli seberapa buruk kualifikasi saya, seharusnya ayah tidak menyerah. Memikirkan hal ini, Ling Tian meraung dengan marah. Tepat ketika melihat Ling Tian dalam situasi panik, senyum sedikit garang di wajah Feng Zheng semakin lebar. Jelas ini adalah hasil yang paling ingin dia lihat. Perhatikan baik-baik ayah Anda yang telah meninggalkan Anda. Saat Feng Zheng berbicara, tiba-tiba sosok tubuhnya telah bergerak. Kemudian dia muncul di depan Ling Tian hampir seketika. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya di bawah pinggangnya. Setelah energi dan darah terkumpul, tiba-tiba tinju meledak ke arah tubuh Ling Tian. Pada saat yang sama, Ling Tian yang telah kehilangan kemampuan untuk berpikir, matanya masih tertuju sepenuhnya pada kepala besar yang menggantung di udara. Kemudian dia menutup matanya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, sepertinya dalam menghadapi gangguan emosi ini, dia hanya kehilangan kewarasannya hanya sesaat. Hanya saja pukulan Feng Zheng mendarat di wajah Ling Tian dengan keras. Namun, meskipun Ling Tian yang belum pulih dari luka-lukanya, sepertinya dia tidak berniat menghindar sama sekali, sehingga sosok Ling Tian langsung tertembak ke belakang. Hanya saja Feng Zheng juga tidak berhenti. Dia terus bergerak mengejar Ling Tian yang menembak jatuh ke bawah. Bagaimanapun tujuannya telah tercapai, jadi dia sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang semakin kuat. Jelas, Feng Zheng telah merencanakan semua ini untuk waktu yang lama.
Jadi sudah saatnya untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Sekarang Ling Tian masih belum bisa bereaksi dan hanya saat terus memblokir serangan Feng Zheng. Hanya saja Feng Zheng tidak memberikan kesempatan pada Ling Tian untuk melawan. Dia terus meninju kepala Ling Tian lagi dan ingin menghancurkan kepala Ling Tian terlebih dahulu hingga berkeping-keping. Sekarang sudah waktunya Anda mati. Lagi pula Anda masih terlalu lemah, jadi saya tidak perlu membiarkan tubuh Anda tetap utuh. Setelah suara Feng Zheng keluar, tiba-tiba tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia langsung bergegas ke arah Ling Tian dalam sekejap. Namun pada saat ini, Ling Tian perlahan mengangkat kepalanya, tapi ada ekspresi ketekunan di matanya. Meskipun wajahnya berlumuran darah. Apakah Anda tahu bagaimana ayah saya bisa meninggal? Dan siapa yang membunuh ayah saya? Tepat ketika Ling Tian bertanya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, kemudian membuka telapak tangannya untuk menangkap pukulan Feng Zheng dengan keras. Sialan, saya tidak menyangka Anda dapat menangkap pukulan saya. Feng Zheng meraung dan marah, kemudian dia langsung mengangkat kakinya dan langsung menendang Ling Tian dengan keras. Tuar! Segera sebuah suara ledakan yang tumpul menyebar dengan keras. Hanya saja Ling Tian masih tidak bergerak dan terus mencengkram tangan Feng Zheng dengan keras. Segera Feng Zheng mengayun kakinya lagi dan menendang paha Ling Tian dengan keras. Tetapi paha Ling Tian tetap tidak bergerak sama sekali. Dan Ling Tian hanya menatap Feng Zheng dengan dingin. Sekali lagi, saya bertanya kepada Anda, siapa yang membunuh ayah saya? Ling Tian berteriak dengan marah, tapi Ling Tian masih memegang tangan Feng Zheng dengan erat. Bahkan tidak peduli seberapa keras Feng Zheng berusaha dengan keras untuk membebaskan diri. Dia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Kali ini, Feng Zheng tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja saat ini ada sentuhan emas langka muncul di ekspresi Ling Tian. Bahkan dalam momen singkat ini, sosok Ling Tian benar-benar memberinya perasaan hancur. Segera Feng Zheng meraung dan marah. Kemudian energi dan darah Feng Zheng tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Kemudian energi dan darah Feng Zheng membentuk dampak gelombang energi yang sangat besar, sehingga dia mampu melepaskan diri dari kendali Ling Tian. Dan langsung menembak mundur ke belakang dengan sangat cepat. Hanya saja saat dia menembak mundur, Feng Zheng masih tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Ling Tian. Bagaimanapun adegan ini terlalu aneh dan mustahil. Anda hanyalah dewa asli bintang 9 dan saya telah menerobos alam dewa asli leluhur. Jadi metode rahasia apa yang Anda gunakan untuk melawan saya? Sambil berteriak, tubuh Feng Zheng tiba-tiba membengkak hingga ribuan kaki. Bahkan tubuh besarnya dipenuhi dengan cahaya keemasan. Dan ada garis-garis misterius muncul di seluruh tubuhnya. Dan itu sepertinya adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi dari klan dewa asli. Mendengar itu, Ling Tian menatap tubuh Feng Zheng dengan dingin. Kemudian tubuhnya tiba-tiba diselimuti dengan kilat yang menyambar di sekelilingnya, sehingga segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelisah. Pada saat yang sama, daging dan darah tubuh Ling Tian langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah emas yang membuat banyak penonton dari klan dewa asli yang melihat adegan ini tercengang, termasuk Feng Zheng. Setelah kabut darah emas yang meledak dan memenuhi udara, tiba-tiba dalam kabut darah suara gemuruh guntur emas menderu. Kemudian sebuah tulang putih mengembun dalam sekejap. Setelah beberapa saat, daging dan darah dengan cepat mengembun dan menyatu kembali. Kemudian dalam sekejap, sebuah sosok setinggi 10.000 kaki muncul di kehampaan, yang membuat para anggota klan dewa asli yang melihat pemandangan itu, tiba-tiba pupil mata mereka menyusut. Bagaimanapun, sosok di depannya mencapai ribuan kaki lebih tinggi dari tubuh mereka saat mereka menjadi raksasa. Di bawah tubuh setinggi 10.000 kaki ini, tubuh Feng Zheng setengahnya lebih kecil dari tubuh Ling Tian. Bahkan selain perbedaan bentuk tubuh mereka, ada juga kekuatan energi dan darah yang sangat kuat. Apakah ini tubuh dewa asli setinggi 10.000 kaki? Melihat gambaran di depannya, Xiaoyan juga cukup tercengang. Saat melihat sosok besar di depannya, sekarang Xiaoyan adalah pengamat dalam semua ingatan avatar dewa asli saat ini.
Tapi Xiaoyan juga akhirnya menyadari bahwa dia hanya bisa mendapatkan kerangka dan tidak dapat memadatkan tubuh fisik sepenuhnya. Namun dia sekarang mengerti, semakin besar tubuh dewa asli maka semakin kuat kekuatan tempurnya. Pada saat ini, tinju Ling Tian seperti jurang maut yang menderu ke arah Feng Zheng. Melihat itu, Feng Zheng yang diselimuti pembatas di tubuhnya, dia perlahan menutup matanya. Tepat ketika tinju Ling Tian jatuh, tiba-tiba dia membuka matanya, kemudian ada 2 bintang yang muncul di kedua matanya. Saya tidak menyangka bahwa Anda yang hanya sampah masih dapat memiliki tubuh setinggi 10.000 kaki. Saat Feng Zheng berbicara, dia melihat tubuh fisiknya mulai berkembang dengan cepat. Meskipun itu masih berbeda dengan transformasi tubuh Ling Tian, tetapi Feng Zheng juga memiliki tubuh fisik setinggi 10.000 kaki. Bahkan dalam kehampaan terlihat 2 sosok dewa asli ini tingginya sepadan. Jadi pemandangan ini masih terlihat sangat luar biasa. Ditambah dengan kekuatan tinju yang menakutkan dari kedua belah pihak saat bertabrakan, dampak energi yang menakutkan langsung menyapu bintang-bintang di sekitarnya. Jadi para orang kuat dari klan dewa asli langsung membuka formasi pertahanan cahaya bintang. Jika tidak, dengan dampak energi yang mengakibatkan ini, itu akan mempengaruhi stabilitas bintang-bintang. Meskipun gelombang energi ini tidak menghancurkan bintang-bintang secara langsung. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh sebesar itu? Dan dia tampaknya hanyalah dewa asli bintang 9. Jadi orang ini sungguh luar biasa. Sebelumnya, saya belum pernah melihat orang ini. Jika orang ini berasal dari ras luar, dia tidak mungkin memiliki kekuatan energi dan darah seperti itu. Seseorang dari klan dewa asli berkata dengan bingung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.